apalagi nih punya chance untuk melakukan cheese pick. Oke, tapi drafting phase terlebih dahulu Om Wawa. Yup, let's Kita bakal go. melihat dan langsung saja menuju ke arah random map. Kali ini gue berharap expanding reverse step. Kayak biasa Lim, yes! Oke. Karena gue pengen lihat God lane bersinar. Ya, bisa join di dengan traveling time yang lebih cepat ya. So, untuk draftnya, Hellcard bye. Nggak ada Hellcard baloy. Yep. Aceh juga nggak ada, Chip juga nggak ada ya. Oke, dan Marcel mereka yang ban Om. Marcel, oke. First Ini, pick ban Marcel. ini dia kayak dari Onyx pun kita tahu mereka user Marcel loh. Iya kan, Keyboy. Iya. Tapi ya mungkin memang strategi mereka kurang berjalan baik dengan Marcel Om. Bisa. Kan itu yang pada umumnya memang kayak gitu kan. Kalau misalkan ada hero yang bagus banget di meta sekarang, tapi ketika tim coba di tim mereka kurang cocok, ya udah gak usah dipaksa. Ya. Latih lagi dulu sampai cocok baru pakai. Nah ini ada beberapa pilihan Kalea salah satunya. Yap. Atau trade-nya memang mereka nggak mau trade berlebihan kali ya. Dan kondisi saat ini melihat potensi dari Karel, Chip dan juga Marcel, mereka masih sadar kalau misalnya sekalipun dengan pergantian jungler dari Nazara, ini tetap bisa perform sangat maksimal kalau Baloy dikasih hero yang nge-make play-nya. Iya, tergantung berarti masih ya. Masih di Baloy? Masih di Baloy juga. Nah, ini ada beberapa nih. Mungkin ada Kalea, kalau mau di first pick seperti biasa, cukup Rayo, Harley juga Aku tim ada. Harley. Harley ya kamu? Harley. Tapi woi, Fanny dulu. Oh iya. Jangan lupa ingat Nazara ini kan salah satu jungle dari MDL yang dinaikkan juga ya. Dan rata-rata jungle dari MDL Fanny-nya kacau-kacau Om. Kalea Povius. Ini jawaban yang bagus banget juga sih. Iya, dia langsung tutup loh. Dia langsung tidak ngasih kesempatan untuk bisa Fanny-nya ini bebas, Lip. Cancellation, instant pick off juga kan dari Kalea. Tinggal cari nanti teman mainnya nih Om. Yep. Junglernya dari Gig sebenarnya banyak potensi juga bisa kalau memang mau cari yang tanky. Leo masih ada, Yap, Suyo. Suyo juga ada, bener Harley pun menurutku masih oke kalau tergantung kondisi kalau. Ya, ya. Tapi dari Harit. Onyx, Harit. Yang sudah mulai ya, ini lumayan naik ke prayo-prayo atas. Lapu-lapu. Wow, ini XP-nya berarti kalau dibilang menang banget enggak juga, tapi dibilang kalah enggak juga nih Om. Ya. Bahkan bisa follow up, kalau ada Tsunami Slam yang dibuka, Bravos Fighter bisa langsung di follow up. Iya, langsung nutup belakangnya. Tutup belakangnya. Oke. Yap. Dengan adanya tadi kita melihat sosok Harit yang cukup bersinar, ini juga jadi penentu juga, Lim. Ya. Cuma yang jangan dilupakan adalah Fanny dan Harit ini agak cukup fragile untuk di Betul. bagian defensif high ground. Mereka cukup fragile. Jadi high ground defensif mungkin udah bisa ditaruh di area mid lane-nya. Ya. Udah dipersiapkan Rata-rata ya. rata-rata. Dan posisi dari Geek juga mereka belum terlihat adanya. Ini dia high ground yang mungkin tadi kita sempat bahas kalau nggak diambil bisa jadi untuk tangan yang lain. Parsha, high ground defense. Tapi high risk sih Om Parsha di momen ini Om. Bener, karena lawannya Fanny ya. Lumayan kaget sih ngeliat Parsha ya. Lebih ke tiga-tiganya gak sih? Muncul juga ya, bener sih. Tapi masih bisa wings by wings lah ya kali ya. Kalau buat Lapu atau buat si Haritnya. Dan bandnya ke Chetian yang terakhir ya bisa jadi ke Yves juga ya. Bisa, Ya, habisin mid ya. Habisin midnya aja biar terbatas untuk Suns. Harley. Harley Leo nih kalau dari Onyx nih. Harley Suyo? Leo, gua setuju sih Om. Tapi kalau misalnya Suyo Lim, setidaknya tuh masih ada kesempatan untuk bisa ini loh, kayak di head to head one by one situation sama Fanny-nya. Iya kan rata-rata pakai Queen juga. Iya, kalau Ada reset cooldown-nya juga. kalau Leo kan beratnya adalah, wah Fanny-nya bisa putus. Benar, bisa Kita, kedorong ya. iya, kita nggak tahu kapan balikannya. Ah, belum tentu balikan kan. Itu dia, Itu berat. dia, makanya udahlah Ben aja lah Leo lah. Udah Ben aja lah. Leo aja lah Ben. Kali ini gue setuju lah sama awalnya. Atau gold lane ya Om. Gold nih ya. Gold banyak banget gak sih opsi? Gold, iya terlalu banyak gak sih Gold? Dan Kenzie juga bukan tipikal Gold lane yang... Iya, dia bisa fighter kan? Iya dia bisa fighter, dia nggak melulu tentang marksman kan. Yves, sesuai ya. Chetian Yves. Sekian nih Pasha udah diambil, tapi jangan lupain Suns punya Lilia. Ya bisa Lilia. Iya, high ground juga itu. High ground juga Gord. Gord ya, Gord. Iya, Gord. Oh, Gini, Gwyn. Fer. Gwyn of Fear. Oke, sekarang dibebaskan nih. Pilihlah kamu mau apa. Mau Leo boleh, mau Suyo boleh. Gara-gara Gwyn jadi bisa kepikiran Gord juga sih. Iya nggak sih? Om? Iya bisa jadi. Hmm. Aduh, makan depan bisa. Karena ngapain takut Gwyn kalau misalnya kita anggap posisinya dia punya mid lane yang punya Purify kayak Lilia. Iya, aman aja. Dan pick 4-nya dulu nih. Gold lane-nya
Moskov ternyata. Oh ini safety pick ya. Wah, Yap. ini Biar aman dari Fanny juga ya. semuanya ini Spare of Mystery. agak cukup menutup jalan dari seorang Kairi bisa bersinar, Lim dan juga Omawa. Kemarin juga gitu kan. Emang Kairi waktu pakai Fanny lawan apa? Moskov, Erlan. Bisa. Bisa dia. Ada yang tergantung timing sama iya kalau kemarin sih tekniknya Onyx dia Keyboy dulu yang maju ya. Tuh, Di bait dulu sama Keyboy. Tapi ini shadow picknya menarik loh. Loi. Ada Loi kah? Badan di romer Gatot Kaca oke, bagus untuk Kalea juga oke. Oke, midnya penasaran gue jujur. Enggak sih dia. Lilia. Lilia. Dia nggak mau kalah rotasi midnya ini. Yep. Seperti yang kita sudah duga, Lilia was a little girl. Ini benar-benar menjadi sebuah hero yang mungkin underrated sekali, Lim. Yep. Tapi kalau digunakan sama Sans, ini benar-benar maksimum. Dari Dari dulu. Dari Dari dulu. Tipikalnya pas sama Sans juga yang bandel nakal gitu kan. Yep, Main dan- midnya. Dan nutup hero yang jalan sebenarnya. Baxia Fredrin ketutup, terus juga mungkin seperti Leomord juga bisa dipegang dengan Lilia nanti. Tapi Harusnya. bisa jadi Om, karena Lilianya di pick ini, mereka jadi gagal nge-pick tank-tank jungler. Bisa. Iya kan Lim? Karena Bisa. kita ngomongin follow up damage, kalian nggak usah main sama jungler yang udah ada Varsha. Tapi fighter lebih baik ya. Yang tadi kita bahas juga Leomord masih bisa nge-clutch tipis-tipis atau di objektifnya juga lumayan kuat. Cuma ya balik lagi ya untuk kompleksnya gua ngeliat di Kalea yang bergantung banget sama Parsha berarti di awal. Yap, untuk bisa ada follow up ya. Ya. Ada yang diangkat, ya minimal bisa ditumbangkan, ya itu tadi. Partnernya adalah Parsha. Yap. Oke Om Wawa, by draft pick Om Wawa lebih suka ke arah siapa? Jelas aku di Onyx ya ada Fanny-nya, dapat di early game, terus juga late game-nya masih ada Harit, mid game-nya ini masih kepegang dengan Lapo plus Gatot Kaca. Jadi kamu suka Onyx? Jelas Onyx. Oke, kalau gitu Lim kecil. Aku Onyx juga deh. Oke, kalau gitu kita bakal mendengar terlebih dahulu sebelum menuju ke match yang kedua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yep. Tapi ya gue ngerasa memang belum tentu yang kayak tadi lah. Tangannya kita predik kuat, ternyata bisa dilawan. Karena tergantung posisi, tergantung juga rotasi. Jadi chance tetap akan selalu ada. Iya benar. Dan sebenarnya untuk lebih pastinya kita melihat siapa yang bisa pegang itu di early game. Itu ada di Turtle kan, tapi ada suara flicker nih. Yang baru terpakai ya lumayan padat ternyata untuk jadwal di mid. Lumayan ya. Mhm. Wait di awal. Untuk Golden kayaknya lumayan. Oh, Swallow. Ke delay. Au, Atit. Sakit sekali itu di mid lane, udah gak ada flicker masalahnya dan dia gak bisa ngambil pasif juga. 4 orang loh ini. Untungnya Kairi masih berani untuk nahan egonya karena itu Fanny. Untuk Lim, pemain Fanny gimana ngeliatnya sekarang itu gak ada flicker, gak ada apa-apa? Enak sih, itu terancam pastinya. Tapi tergantung nih kalau ngeliat pattern dari Kairi sendiri dia lebih sabar dulu. Dia objektifnya creep jungle lawan dulu. Yap, ambil creep semuanya ya. Dikosongin tuh lihat tuh, lagi ada di atas juga. Sebenarnya kita melihat tadi emblem setnya masih dengan Leomord buat emblem marksman. Fanny-nya jelas ya, ada di Assassin. Bahkan menggunakan Swift nih untuk Fanny-nya biar menambahkan attack speed ketika sedang melakukan farming. Oke. Mhm. Kayaknya untuk emblem masih so-so lah ya. Masih Sama, aman. sama gak ada yang terlalu gimana gitu ya, atau yang unik banget. Moskov yang lumayan safety dengan fighternya. Pattern Kairi juga masih aman. Tapi kalau kita ngeliat dari Geek nih, harusnya di turtle pertama mereka lumayan strong loh. Harusnya. Iya, tapi sejauh ini karena Nazara keambil creepnya yang di atas, lumayan ke delay sebenarnya buat dia masuk ke level 4 ya. Ketahan dikit aja tapi Dikit Omarnya. aja, bener dikit, gak lama banget. Tetap akan bisa juga. Balik lagi dari midnya harus menang rotasi Sun sudah di level 4. Dan akan semakin bandel lagi, semakin berani lagi. Ya, Sans itu emang nggak bisa lepas dari namanya aktivitas yang bandel. Tapi Keyboy di depan sana mencoba untuk menyelamatkan Sans, tapi nampaknya fokus berhasil mendapatkan first spawner sama Nazara terhadap seorang Sans. Terlalu bandel, ada baiknya dihukum terlebih dahulu, dipanis, tapi ternyata di balik satu hukuman tersebut ada purple buff yang diselamatkan oleh Kairi. Kayaknya bakal di mirror dulu ya. Mereka sadar nih kalau kontes di Red Turtle sedikit susah. Tapi kalau waktunya agak lama bisa di kontes. Itu satu otak kita Lim ya. Loh ini kalau waktunya dikasih malah kebalik loh. Bisa di tangan dari tim Onyx. Yep. Iya, dia tinggal ngambil buff dulu. Bahkan untuk Onyx sendiri Kairi kan punya purple yang baru diambil ya. Bisa nambah levelnya, dia bakal ada di atas kan. Dibandingkan dengan Nazara yang masih stuck di level 4.
Wow, tapi tenang banget ya. Onyx nggak buru-buru, turtle nih. Atas atau mana enggak. Dia santai dulu. Kairinya dikasih pattern yang tenang. Habis itu mereka ngezoning depannya dulu. Bahkan sampai Geekfam nih. Yang terlihat ragu untuk turtle. Lihat tuh, sampai mana? Sampai diambil juga tuh. EXP dari crab mereka. Wah, bener-bener Kairi dikasih makan sampai di level 7 kah? Karena Sans di depan sana akan coba untuk mengganggu. Luffy udah on the way. Kairi di depan sana mencoba untuk melakukan steal Marcel. tapi nampaknya nggak mampu. Damage-nya terlalu sakit diberikan oleh seorang Marcel. Marcel menyelamatkan Tsunami Slip. Dikeluarkan menuju ke seorang Sans. Ya tidak ada lagi yang bisa diselamatkan karena damage-nya terlalu besar. Membuat permasukan daripada Geek mendapatkan 3 poin kill berjaya. Tapi lihat one man situation, Kelra di arah bottom lane memilih untuk mundur. Awareness yang luar biasa dari Kelra. Yap. Timing yang bagus tadi sebenarnya dari Geekfam. Marcel buying time juga gila banget di depan Om. Ya. Tapi dengan segala kekeosan yang ada ya, goalnya nggak jauh dan bahkan masih dipegang Onyx. Ya, jadi masih ada sebenarnya untuk ruang gerak bagi si Kairi ini bisa farming tadi. Ancaman aja tadi ke arah tengah. Ini purple buff musuh harusnya kelihatan nih udah ready. Wait, Lutfi. Jangan lupakan, Lutfi juga sering melakukan outplay. Apakah ini akan terjadi? Adu mekanik. Adu mekanik nampaknya Lutfi dan lihat Lutfi bermain dengan di titik batas ancaman. Yap. Dia punya War X tadi ya. Jadi lumayan cepat juga untuk bisa nge-regen. No way! Full house. Only 7 7. kali ini. Harusnya Geek bisa membuktikan kalau para caster yang lain ini bisa salah. Kita lihat langsung depan sana Nazara. Terlihat positioningnya. Retributionnya gagal. Tsunami Slime dikeluarkan. Damage-nya terlalu sakit. Baloski memilih untuk mundur ke arah belakang. Lutfi sedikit terlambat untuk bisa membantu. Tapi Avatar of Guardian memilih for defensive Sans. Sang anak kecil bandel. Sans the little girl. Tapi nampaknya Lutfi gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Yap, gak ada flicker juga. Dan ketika Kairi nggak dapetin purple, berarti memang bahan bakarnya nggak bakal irit Om. Yap. Ini harus lebih sabar ya untuk Onyx-nya juga. Di turtle yang kedua tetap ini bisa menjadi milik bagi Geek. Tapi sejauh ini memang untuk tempo permainan yang biasanya ada Fanny lebih chaos ya. Ini jauh lebih tenang sebenarnya dan bisa dikontrol oleh Geekfam. Makanya nih, untuk Woodland adem banget sih untuk Kelra. keduanya ya. Kayaknya dua-duanya farming walaupun tadi pressure-nya Kelra itu sampai depan-depan turret. Tapi Moskov-nya Kenzie juga terhitung yang masih dapat farming kan kok. Betul. Meskipun ya recall sempat dilakukan Kenzie juga tadi. Chat Lutfi. Oke, nampaknya Lutfi bakal coba ditangkap dan bakal coba dimakan instant damage. Menuju ke arah turtle yang tidak bisa diselamatkan oleh Geek kah? Tidak mau ada pertukaran kah? Karena untuk sosok seorang Fanny berhasil mendapatkan turtle kedua sebenarnya udah 50-50. Kalau Fanny mendapatkan turtle pertama itu baru rugi untuk tim lawan. Ya. Tapi dia gimana nggak rugi, atasnya udah dipotong. Lutfi memang tumbang. Bayarannya turtle dan pattern Fanny yang tidak tertabrak sama sekali. Iya. Ini sejauh ini kita melihat Fanny-nya yang memang ada ayam nih dari awal. Tapi jangan lupakan ada sungai yang bergerak dan bahkan Kenzie di depan sana. Dipaksa untuk mundur ke arah belakang menggunakan flicker. Meanwhile, Kairi mencoba untuk mengganggu sedikit pergerakan dari seorang Marcel. Tapi informasi yang didapatkan adalah Kairi nggak bisa terlalu lama. Karena kalau misalnya dia ketangkap sekali dan di-instant sama Aboy, Kairi bakal hilang. Ya, pertukaran tapi di atasnya juga dapat dari Onyx. Untuk sekarang goldnya lumayan imbang dari keduanya. Dan kita masih menunggu nih. Untuk Geekfam kah yang buka duluan, Onyx kah yang buka duluan. Karena kalau ngeliat dari potensi inisiasi, ya lagi-lagi Geekfam lebih unggul Om. Iya, mereka punya Kalea ya. Mereka bisa menarik satu sewaktu-waktu juga. Tapi untuk respect battle sebenarnya aku suka juga untuk Onyx ya. Karena mereka ready banget nih. Purif di Sans, Purif di Kelra. Jadi harus bisa di-trigger dulu. Dan untuk bisa men-trigger ini yang bakal berat nanti untuk Geek. Belum lagi Keyboy ntar bakal Ioji lompat banting. Tsunami Slime-nya tenang. Gak langsung mengeluarkan Purify. Dan akhirnya Kelra depan sana menggunakan Purify dibalikin oleh seorang Sans dan Kairi bersinar. Tanpa adanya crowd control, Nazara kali ini benar-benar tersangkut di depan sana. Di-follow dengan sangat cantik oleh Lutfi. Tapi lihat Marcel. Marcel udah bagus banget. Jadi Marcel gak boleh terlalu terburu-buru. Marcel udah cukup menetralisir apa yang dimiliki dari Onyx. Karena kalau Marcel tumbang ini bahaya sekali. Tapi masalahnya ini 3 member yang tumbang. Onyx gak ada korban sama sekali. Dan PR mereka harus jaga purple plus turretnya. Oh ini bakal keambil sih untuk purple-nya ya. Yes, dan bahkan para pasukan dari tim Geekfam mereka sebenarnya udah bagus dari tadi. Cuma ini kenakalan anak kecil dari Lilia di mid lane ternyata berimpact sangat tinggi. Ya. Dan jangan lupa tadi ya, sebuah Tsunami Slap yang memang targetnya dapat Harit, cuman masih ada Purif. Oke, terlihat kan Jetski!
Kali ini one by one situation dengan tadi Kairi, tapi nampaknya gagal. Karena damage yang masih belum cukup, Kenzinski belum Trinity. Flicker for defensive diberikan oleh pasukan dari tim Geekfam. Marcel kali ini menjadi penentu penting. Ingat, Marcel bisa memutuskan tali silaturahmi dari seorang Kairi. Yep, dan Flame Retribution ya sekali lagi itu dia yang membantu tadi damage dari Kenzie seakan tidak berasa. Tapi Turtle kembali didapatkan kali ini 2 Turtle untuk Onyx. Iya, yang tidak di reset ya. Tadi sebenarnya ada chance kalau memang mereka mengambil Lord, tapi ya dibiarkan saja dan Turtle lebih menjadi poin utama untuk Onyx juga. Dan masih dengan Kairi yang akhirnya ini aman banget untuk mendapatkan purple buff dia. Wah, Orange-nya. ini orange bakal sampai di commit, ini berbahaya. Aboy positioningnya jangan Yoji. lupa. Harus mendengar belakang Avatar Guardian ya. Berhasil dihindari positioning Aboy. Kenapa? Aboy ini penentu penting banget Lim di sini. Ya, dia damage dealer yang paling besar sekarang ya. Karena ya Kenzie masih butuh item. Nazara juga bakal pakai badan buat maju ke depan. Brute Force di kedua berarti udah jadi. Iya. Tapi ya pelan dan pasti juga Kelra sudah mulai mengumpulkan ekonomi dia. Ini udah lumayan sakit loh buat si Kelranya. Saman Force dipaksa untuk mendengar belakang. Kelra terlalu offside mundur dan Selamat. bahkan dikejar. Kejar. Tapi sama Marcel. Cover. Dan bersayang sekali Marcel. Hampir saja mendapatkan Kelra, tapi covernya yang terlalu baik dari Kairi. Demonic membuat Kairi berhasil mendapatkan double kill. Kairi kembali lagi bersinar. Di depan sana 3 poin kill didapatkan oleh para pasukan dari Demonic. Marcel udah bagus banget targetingnya. Tapi covernya dari Onyx ternyata lebih baik lagi, Lim. Itu dia, kitingnya bagus banget sih Om. Yap. Wah, Kelra. Bukan cuma cover, tapi bagaimana Kelra pun merespon. Kelra, Buset. what are you doing? Kelra, menggila. Berhasil mendapatkan Aboy dan harus ditukar dengan dirinya sendiri. Kelra bermain dengan sangat ganas dengan harinya. Dipaksa sang burung harus tergeletak di depan sana. Ini memanfaatkan gak ada spell juga untuk Aboy. Ini galak banget sih walaupun dia tumbang juga. Iya, ada timing untuk bisa masuk tadi ya. Yang memang kalau celah tersebut terlihat bakal langsung dipunish tadi oleh pemain-pemain Onyx juga. Bahkan dengan keganasan dari sang Kelra, burung dari sang Aboy nggak bisa bertahan lagi. Itu dia. Sempat tadi napas dikit, cuman tetap ya kekejar lah, gak ada spell. Dan sekarang goldnya masih di 5.000 gold. Apalagi ngelihat laning jauh nih yang akan susah match up-nya. Tapi Lutfi bukain vision di atas, dibanting. Dibanting langsung coba dipaksa di belakang sana dan Kairi udah datang. Lutfi masih coba dibalikin! Prefaitan. Oh, meleset. Dibalikin dan sayang sekali. Tombak lintas Sumateranya meleset dan Kairi masih mendapatkan poin dan Nazara. Sayang sekali dipotong Kelra? Kenzie gak bisa bantu, tapi Kelra mencoba untuk melakukan sandwich. Tidak ada lagi tsunami slave. Satu poin kill akan coba didapatkan terhadap seorang Baloyski. No Baloyski, nggak ada lagi yang bisa dilakukan, nggak ada damage Baloyski. Wah ini 2 member mereka tumbang di momen yang kurang pas. Karena Lord terbuka dan pasifnya akan diusahakan dulu di top lane. Oh, pasif diusahakan dan Marcel. Kali ini semaksimal mungkin tadi coba untuk menahan Holy Defense. Tapi Wait, nggak mampu, Kelra! tapi lagi dan lagi Kelra! What a play from Kelra! Di following up dengan sangat baik oleh Kairi. Menjadi finishing yang luar biasa. Membuat perpasukan dari tim Geekfam mereka kehilangan best turret. Tapi Kelra udah gak bisa keluar dari ceratan Nazara. Dengan kudanya mencoba untuk bersinar. Kairi Tapi down. shutdown pun terjadi. Meskipun begitu, satu poin kill akan coba didapatkan dari Nazara. Nazara. Dan juga kali ini Dikejar. tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Semua sudah dihantam. Semua sudah dikeluarkan short skillnya. Menyelamatkan Nazara udah bukan menjadi sebuah kepentingan lagi, Lim. Ya Kairi yang tumbang dan Lutfi sekarang. Itu dia power dari kalau kita anak rengkat bilangnya sayap. Ya Queen Swing yang akhirnya ke-trigger tadi. Ngereset lagi skill 2-nya bisa lompat lagi. Dan ya perlawanan dari Geekfam tadi dapetin poin kill ke Kelra dan juga Kairi. Ya masih cukup oke ya, terutama untuk dapetin bounty dari Kairi. Itu sebenarnya yang paling penting juga. Tapi ini masih dengan teori di mana Onyx pegang kendali permainan. Dari temponya, mungkin dari poin killnya juga. Bahkan dari mapping yang sedang kita lihat sekarang. Masih untuk Onyx. Memang Lordnya sudah ada ya, tapi untuk bisa mendapatkan poin kill pun kita melihat Geek. Ini cukup kesulitan. Waduh, tapi ini benar-benar si Kelra menggila. Kelra, seakan-akan kayak, oh iya gue cuma mau tukar satu untuk satu kok nggak masalah. Dia benar-benar kayak, ya udah gue bisa dapetin kill dia. Dia berani ini ya, nuker pun gak takut dia. Berani tuker selama tukernya itu worth it dan selalu Aboy. Iya. Selama Aboy nggak ada, mereka nggak bisa melakukan high ground defense, Om. Iya. Free, Lord. Untuk Onyx, gold masih di 6.000 keunggulan ya. Dan 2 best turret udah nggak ada. High ground defense-nya gimana ini Om? Iya, ini harusnya lebih sulit untuk Geek ya. Terutama tanpa adanya best turret juga.
Dan mereka harus waspada banget nih. Siapapun yang diambil dengan Baloi sebenarnya bisa selama triggernya adalah Purify. Cuman ini Purify masih ready semua. Jadi menurut gue di sini Baloi akan mengalami kesulitan kalau memang dia yang buka. Mungkin untuk tutup oke lah, tapi kalau untuk buka enggak buat Gig. Tapi lihat Lutfi standby dengan Reflector, dia akan loncat. Menuju ke belakang ditangkap oleh Kim, di belakang di sana ada 2 distraction. 2 teammate yang berbeda. Kelra mencoba untuk kabur tapi ternyata nggak bisa terjerat. Dan bahkan para pasukan dari Demonic mereka dihentikan pergerakannya. Kairi dipukul mundur. Defense yang sangat baik dari para pasukan dari tim Geek Fam. The Kingslayer still survive in the game 1. Masih bisa bertahan Geek Fam. Bahkan nggak kehilangan best turret terakhir mereka. Poin kill yang cukup mahal tadi, target langsung ke arah Kelra. Iya, bukan hanya bertahan ya, tapi mereka bahkan membalikan ekonomi yang tadinya tertinggal. Jadi ini nggak jauh-jauh banget untuk Gig. Masalah mereka memang ada di best turret yang pecah, tapi minimal nih. Sekarang gamenya sudah mulai berimbang. Lepasin aja Purple Buff, Kairi tahu seberapa mengerikannya Baloyski. Dia berani tuker 1 untuk 1 bahkan selama itu worth it. Baloyski, jadi ketika Kairi tahu oh ini lawannya Baloyski, oke gua lepasin Purple-nya. Pasti akan hilang sama Purple-Purple. Dan hati-hati loh, Kenzie damage-nya tadi udah mulai sakit. Udah sakit, Lim. Iya, concentrate energi untuk Kelra kayak nggak nampung tadi Om. Nah, bahkan si Balo juga punya fleeting time kan. Jadi jauh lebih continuous, misalnya ada team fight dan berhasil untuk dipegang oleh Gig ya. Misalnya mereka dapetin 1 dan memberikan poin assist. Ini untuk si Baloi. Nah ini untuk itemnya juga ada concentrated memang untuk Kelra nih. Tapi pelan dan pasti sebenarnya untuk goldnya tidak terlalu jauh. Difference yang terbesar kita lihat gapnya ada di mid dan juga di jungle. Oke. 1 item lagi berarti ya Tapi untuk Kenzie. bisa terlempar begitu saja tuh Lim. Kalau misalnya mereka terbuai oleh game yang sudah memasuki 14 menit ini. Ya, karena dari tadi gue ngeliat Kiboy kan agak ke-flank ya Om ya. Jadi memang masuknya Lutfi duluan. Lutfi setup, stun flicker, Kiboy sambung, ada Kairi. Nah, tadi targetnya kurang pas, mungkin bisa dibalikin jadinya. Dan jangan lupa tadi juga Marcel bisa jadi badan yang bagus loh buat Gig. Oke. Kayak lumayan Distractionnya bagus gedine, bener lumayan gedine juga apa yang coba untuk ditabrak tadi dari Onyx. Jujur Marcel di sini bersinar banget sih menurut gua. Waduh. Tapi lihat langsung flicker mundur ke arah belakang, target utama mereka ternyata bukan Marcel. Ketika distraction menuju ke arah Marcel, target utamanya Aboy. Sampai dia harus keluarin flicker. Iya. Dan itu hitungannya lagi ngebait skill atau spell berarti kan? Iya. Dari Onyxnya. Baloi juga nggak kebait, dia masih ada flicker sekarang. Berarti di Lord nih Om. Iya. Bahaya untuk... sebentar. Oh, Kenzie, lihat Kenzie. Kenzie. Really? Dia masuk ke dalam untuk langsung dikejar. balas di dan nampaknya flicker power defensive dikeluarkan mau tidak mau Kelra menghukum Kenzie. Dihukum dengan sangat keras dengan 1 terlihat. Kelihatan. Nazara terlihat keluar dari rumput dan harus coba dimakan Din. Oh, no. No, 2 orang yang hilang Marcel. Mau semaksimal mungkin apapun yang dilakukan Marcel gak akan bisa bertahan dengan cukup lama. Hanya bisa buying time. Dan Marcel versus everybody. Oh no. Di depan sana, Pestra terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari tim Onyx mereka tidak peduli tenang. Adanya tim fight dan Aboy tertahan. Instant kill. Onyx berhasil mendapatkan di game yang pertama akibat kesalahan dari para pasukan dari tim Geek Fam terlalu dini, terlalu adrenalin rush. Ya, sebuah misplay yang cukup berbahaya tadi di momen-momen genting. Dan bukan cuma 1, tapi misplay beruntun yang terjadi oleh Geek Fam. Tapi lagi-lagi Onyx di game pertama dominasi yang cukup cemerlang, agresivitas yang sangat berbahaya. Hati-hati game kedua, takutnya temponya gak diturunin Om. Iya, tapi masih ada kesalahan sebenarnya yang dibuat dengan Onyx juga ya. Di mid game tadi mereka terlalu memaksakan dan mereka masih terpunish juga. Cuman yang bagusnya dari Onyx adalah kalau lawan yang mereka punish, itu lawan seakan-akan dibuat tidak berdaya dan langsung objektifnya habis. Sedangkan kemenangan yang berhasil diraih dari Gig tadi, gak ada objektif lebih yang bisa mereka maksimalkan. Iya. Wah, gue kaget sih tadi ngeliat Kenzie nombak. Iya, dia pindah langsung. Iya, kameranya masih di Kenzie nih. Loh, kemana ya ini Moskov? Sayang banget menurut gua mereka masih punya waktu sih untuk defense dibandingkan dia yang initiate. Kayaknya ketika Onyx melakukan initiate seperti ini Om, ini mereka masih bisa lebih defense dibandingkan mereka yang ngebuka Lim. Ya dia, tapi gue ngerasa mereka try something sih. Kairinya pun tadi emang cepet banget responnya. Iya. Karena kalau misalkan telat sedikit Kairi, itu bisa ditumbangin harusnya. Moskopnya udah jadi 4 item. Cuman ya memang setiap aksi kan pasti ada resiko dong. Iya betul. Nah ini kenanya resiko. Nah itu dia ya. Dan gak ada kembali juga tadi, dicek semua bushnya. Dan finishing yang manis untuk Onyx. Pastinya ya, masih dengan game yang pertama.
Fanny yang tidak terlalu gerusa-gerusu di early game. Iya, Fanny yang tenang, Fanny yang landai, tapi yang gue lihat sih posisinya kayak Onyx tadi masih belum bisa menyelesaikan game ini harusnya. Ya. Menurut catatan gue belum, dengan kondisi dari Moskov mereka punya, dia punya Farsha, ada Leomord, itu mereka masih mampu. Selama masih berada di high ground. Tapi Ya, ketika mereka sekali aja keluar seperti tadi Om, menurut gua malah jadi terpecah. Di Ya. mana Nazara, di mana Marcel. Karena Marcel itu penentu penting banget. Tadi tuh udah terbukti Marcel bagus banget. Ya. Dia nge-buying time selama para pasukan dari tim Big Fun lainnya tuh nge-deliver damage. Ya. Emang sih gerakan-gerakan ngeri. Cuman ya gue ngerasa try lah. Dia coba something. Gue setuju soal itu. Ya cobanya. Gue juga setuju sama pemain yang lakuin aja coba dulu. Tapi kayaknya mungkin tingkat resikonya harus udah mulai dikurangi. Ya dipikirkan lagi mungkin. Dari ya. 80 mungkin diturun ke 60. Atau enggak oke 50-50 lah paling mentok. Oke. Tapi ya itu dia yang terjadi di game pertama. Onyx tetap unggul ya. Dominasi early-nya juga terbilang nggak sampai parah banget kok. Masih, Yap. masih Yap. bisa nafas tadi gue ngeliatnya. Masih bisa nafas. Awalnya enggak. Awalnya kecekek. Iya. Gig. Tapi ya karena ada, ya bisa dibilang juga overextend dari Kelra 2 kali ada ya. Jadi semangat banget tuh sampai dalam-dalam base tadi. Gimana ya? Itu tuh yang membuat akhirnya ada nafas buat Gig tadi. Iya sama jadi Gigi juga jadi adrenalin juga. Iya, Jadi jadi- kecolek ego. Jadi sama-sama kan akhirnya. Dan memang untuk di highlight tipisnya ya buff dari si Kairi juga sempat terambil ya. Itu yang membuktikan memang masih ada celah dari Onyx untuk melakukan penjagaan. Tapi ya ini dia sih sebenarnya kayak waktu bisa masuk kayak gini serem banget buat Onyx. Kelra sih bisa gue bilang ini ternyata di insting zaman dulunya dia masih ada. Ih, gue suka Kelra tuh karena ini Om. Flicker ke depan dan ini dia MVP of the game. Kelra, the Naughty Boy. Wow, Harit yang sudah terbilang hero pegangan ya. Untuk Kelra juga kalkulasinya matang banget Om. Yap. Nakal bro, anak nakal Om, the Sudah. Naughty Boy. Sudah mulai dinaikin juga sekarang untuk Prayo bagi Harit itu sendiri. Dari itemnya pun first item kita melihat adanya Starlium Sight yang memang ada adjustment untuk Starlium Sight. Sudah tidak butuh 5 detik untuk memberikan efek slow, tapi hanya 1,5 detik. Jadi untuk 2 kali basic attack yang kedua akan memberikan efek slow. Dan itu sangat cepat sekali. Ya, untuk di awal apakah gignya yang kurang Gigit ya. kasar Bro. kau? Kalau di awal harusnya iya sih, mungkin dari gignya yang memang lumayan pasif juga, tapi lebih ke respect dari Onyx. Karena Onyx mereka bisa main cepat, tapi mereka juga nunggu nih, karena yang main roamer kaliannya dipegang dan Baloy, takutnya kalau sampai ada yang keangkat akan terjadi kecelakaan untuk tim Onyx. Oh, Jadi mereka masih nahan dulu, sabar aja. Jadi sama-sama nunggu kan untuk di early game. Ya, sama mungkin itu ya teman mainnya Baloy, tengahnya susah jalan Om. Iya, cuman Aboy kan. Bonyok terus. Ini agak shock sih ngeliatnya. Iya. Kalau itu tadi udah gak ada target, jadi gak reset kan tadi buat ininya. Tapi kalau dari hitunganku di tumbangnya Kelra pertama tadi, itu malah jadi gap buat Kenzie jadi Om. Betul, betul. Bounty-nya lumayan kan? Lumayan, ya betul. Bounty yang bisa dicegah juga ya. Nih lagi nih masih nih. Tapi gak tuker ini Om. Enggak ya. Selamat ya. Buset itu rame banget. Memang Van ini lumayan power banget ya. Iya, iya. Bukan masalah mekaniknya yang bener-bener gak putus-putus kabelnya gitu kan. Iya. Tapi on point banget ini. Nah itu dia tuh. Ini tim yang kalau Fanny-nya gak di ban ya udah aku ngambil gitu ya. Iya, ditawarin mas saya mau. Ya Gitu mau kan. udah kalau enggak ya ban aja kalau enggak. Oke, untuk eksekusinya tadi sempat sedikit ketahan karena defensif dari Gig juga ternyata lumayan bagus. Tapi momen ini Om. Iya ini momen di mana Kenzie udah berpindah tempat ya dengan Spread of Destruction dia dan langsung direspon dengan teman-teman Onyx yang lain yang sangat baik. Kayaknya nunggu steel cable ke belakang, yang lainnya langsung respon dengan langsung menabrak ke depan juga. Jadi sangat bagus tadi. Marcel pun ya udah nggak bisa Om, mau gimana pun tadi. Yap. 1 lawan 3, XP lane, Povius juga. Dia cuma bisa akhirnya ya mengelur waktu selama mungkin kan. Tapi gak sempat karena respawn time juga panjang. Yang sebenarnya nggak lama-lama banget juga Om. Iya paling cuma 3 detik gitu Iya ya. sih, bentar doang. Tapi untuk item kelihatannya masih dengan template yang sama untuk Leomord ya Om ya. Leomord, Rata-rata semua kayak gini ya. iya. Lebih ke War Axe, Endless, Brute Force. Tapi lebih ke trio item ini kan. War Axe, Brute dengan si Tough Boots. Ya, Kan lumayan mempercepat kalau kita lagi pusing nih. 1 detik misalnya, wah lebih cepat sadar gitu. resilience ya. Resilience-nya ada di sana. Nih buat teman-teman semuanya juga nih, War Axe itu cuman ganti tampilan.
Ya, Bukan ganti atribut. Atribut sudah di patch yang kemarin ya, bukan yang sekarang ya. benar. Dan ini ngelihat dari Fanny build-nya Kairi, ini build Fanny sustain om berarti. Ada brute force-nya juga gitu kan. Iya, ada War Axe juga. Tadi Taufus juga, cuman Iya. udah diganti nih mau beli Imo kayaknya. Jual sepatu ya. Iya, dia mau beli Immortal, duitnya kayak kurang om, jadi kebelinya Ares build doang. Tapi nggak apa-apa. Dan ngeliat dari mid lane-nya nih, bergerak sebagai semi damage ternyata dari Sanse juga. Ada Ice Queen 1 dan gua ngeliat dari Wishing Lantern juga ini untuk makan depan bagus banget. Ya. Dan balik lagi ya untuk Marksman Emblem, kayaknya memang Leomord udah mulai populer ya Ji ya. Populer. Tapi walaupun populer, kita tahu emang untuk dari si Leomordnya cocok. Oke. Cuma yang mulai harus diperhatikan adalah Leomord ini nggak bisa menjadi single damager gitu loh. Dan Leomord ini nggak bisa jauh dari teamfight yang harus berkumpul berlima. Ya, Kayak tadi jauh dikit berantakan mereka. benar-benar. Kiting juga bahaya kan? Iya. Kayak Tapi kudanya sampai habis aja. kalau selama mereka masih bisa regroup dan mungkin yang hilang tadi Marcel ya, itu nggak Hah? masalah, masih oke. Oke. Tapi kalau selama nggak ada Nazaranya, nggak ada Leomordnya, 4 orang tadi itu benar-benar nggak cukup. Sama nggak ada Kenji juga beres sih kayaknya. Iya. Karena memang damage-nya mereka kan mengandalkan mid lane dan juga gold lane nih. Ya gua rasa memang salah satunya hilang udah jadi pincang. Tapi kalau untuk agresif mereka, target dari Kaleanya ini sebenarnya agak susah juga. Makan lapu-lapu kah? Makan Fanny kah? Karena ya kalau misalkan dari Kelra ataupun dari Sans ini belum bukan target nih. Ada Purify. Gatot Kaca dia punya Revitalize juga. Kalau memang Gatot Kaca yang dibanting, ya Lutfi yang akan nutup. Tapi sebaliknya, kalau dari Lutfi yang dibanting, Gatot Kacanya akan melompat balik. Pakai Revitalize akan selamat juga. Makanya targetnya harus benar-benar pas pilihannya. Nah itu dia, kita bakal melihat untuk di game kedua nanti ya Om Awa ya. Betul sekali. Kita bakal menyaksikan, tapi ini dia Rich Guy by Todak Wong Sugi ternyata di Kairi loh. Wah, Kiboy dia dari masa depan kayaknya Kiboy. Kenapa Iya. tuh? Karena tadi pas pink test Kairi dibilang lu udah jadi rich guy dong. Bener. Iya. Ternyata beneran rich guy. It's okay. Baik Todak. Lu Baik udah, ada kita lu ya. udah Rich Guy dong Kai. Belum. Tapi ke carry-nya masih di Sans ya. Poke damage memang sangat mengerikan ya Om. Iya. Memang. Masih sih. Dan tadi memang kiting yang dari Sans juga merepotkan. Apalagi untuk Bala itu di awal-awal. Wah, ini Sans ini kan udah nakal Om. Hmm. Ditambah lagi ada Kelra dan Naughty Boy. Wah kalau gue bisa bilang nih.